Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir ini saya ingin tunjukkan beberapa pembohongan publik yang dilakukan oleh tim IMAT. Di antara sebetulnya banyak sekali ya, selama hampir 2 tahun ini mereka membanjiri media sosial dengan berbagai macam fitnah pembohongan, baik itu atas nama kitab ke atas nama kalam ulama. Kalau kita nggak konfirmasi, nggak ngecek, bisa jadi banyak orang yang terpercaya, terpengaruh, baik itu mengenai kitab Samsud Dhairah, kitab Ansab Al-Asair Al-Arabiyah, juga kitab Al-Istizadah dan lain-lain. Itu banyak sekali terjadi pembohongan publik di situ. Nah, diantaranya ini tentang narkoba juga, tentang narkoba yang katanya tim IMAT itu nggak ada narkoba internasional yang mengakui nasab Sadah Ba'alawi. Nggak ada, kata IMAT begitu. Padahal semua narkoba di seluruh dunia itu mengakui nasab Sadah Ba'alawi. Cuman orang awam oleh dia digiring untuk berpikir bahwa ini Robito Alawiyah ini cuman berdiri sendiri satu di Indonesia, yang dia itu hanya mengisbat nasab Ba'alawi, sementara internasional nggak ada yang mengakui. Nah, padahal narkoba asraf di dunia mulai Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Yaman, Hijaz, Jordan, Irak, Iran, Turki, Pakistan, semua narkoba di dunia ini mengakui nasab Sadah Ba'alawi. Bahkan Robito Alawiyah pun punya kerjasama dengan narkoba asraf ini. Nah, salah seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir mencoba untuk tabayun ke narkoba asraf Mesir. Beliau adalah Muhammad Yasin Rahmatullah. Ada di akun Facebooknya dia, bisa dikontak kalau ingin konfirmasi. Beliau mendatangi narkoba asraf Mesir dan diterima oleh Muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab Narkoba Asraf Mesir, yaitu Syarif Ahmad Yahya. Dan dia bertanya kepada Syarif Ahmad Yahya, apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf tentang status Sadah Ba'alawi sebagai Ahlul Bait? Dan dijawab tidak pernah. Nah, terus Muhammad Yasin Rahmatullah juga ditunjukkan kitab rujukan narkoba asraf Mesir, namanya Musu'ah Al-Bait Al-Bait An-Nabawi, yang di situ tertulis nasab Sadah Ba'alawi. Tuh. Ini salah satu narkoba asraf tertua di dunia, narkoba asraf Mesir. Kemudian kolega dari Muhammad Yasin Rahmatullah ini juga salah seorang pelajar Indonesia yang ada di Iran, juga mengkonfirmasi bahwa narkoba Iran juga mengakui Sadah Ba'alawi sebagai Ahlul Bait. Dan narkoba tersebut mengungkapkan bahwa semua narkoba di Timur Tengah sepakat dan mengakui Sadah Ba'alawi sebagai Ahlul Bait. Bahkan pakar nasab, yang saya ini jadi pakar nasab terpercaya di dunia, Said Mahdi Rajai, sampai mengeluarkan korornya tentang status nasab Sadah Ba'alawi. Jadi ini kebohongan yang nggak bernilai, sebenarnya nggak berkualitas kebohongannya. Terus Said Anas Al-Qutbi, ini Nakib Naqobatul Asraf Hijaz, yang juga mengakui Sadah Ba'alawi. Bahkan Al-Fakir sendiri pernah kontak beliau di Facebooknya, dan beliau sangat responsif, dan bahkan memberikan link tentang artikel beliau tentang nasab Sadah Ba'alawi. Ya, berikan link artikelnya yang judulnya Sadah Ba'alawi itu seperti laksana mutiara yang bertebaran di lautan keluarga Rasulullah. Banyak beliau pujian-pujian kepada Sadah Ba'alawi. Itu ada, saya sertakan juga alamat websitenya. Kemudian juga Imam Yaman, Imam Yahya Hamiduddin, dalam korornya mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Yang kata Imam di Yaman, Sadah Ba'alawi nggak diakui, ini imamnya Yaman. Kemudian Syekh Ahmad At-Turbani, yang oleh tim Imaduddin diklaim membatalkan nasab Sadah Ba'alawi.
Ternyata setelah dikonfirmasi, beliau menyatakan telah rujuk dan membatalkan tulisannya yang lama. Beliau rujuk setelah menemukan banyak dalil tentang kesahihan nasab Alawi. Jadi kalau pakar nasab, kalau ahli nasab itu dalam mengisbat atau mengibtol, kalau mengisbat itu lebih mudah mereka dalam mengisbat. Tapi untuk mengibtol dia harus berpikir puluhan kali, karena ibtol itu nggak perkara yang mudah, dan resiko dosanya juga besar sekali. Ini salah seorang sudah kontak beliau. Ini dari Facebook Syekh Ahmad At-Turbani. Kalau ada dari teman-teman yang ingin kontak beliau, itu alamat Facebooknya. Kemudian Mufti Hadramut Syekh Ali Salim bin Bughair Al-Baghaisan mengakui nasab Sahadah Ba'alawi, bahkan mengatakan bahwa nasab Sahadah Ba'alawi adalah salah satu yang paling kuat. Beliau mengatakan bagi siapa saja yang ingin meragukan atau berusaha mendustakan nasab Sahadah Ba'alawi, pasti akan lelah sendiri. Jadi mungkin kelompok IMAT ini nggak menyadari tentang tradisi satu negara, tradisi masyarakat di Yaman, terutama di Hadramut ya. Mereka itu selalu ketat sekali dalam urusan nasab. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke Hadramut tanpa punya family name. Hatta sampai sekarang kalau kita ke Hadramut, kita ditanya namanya siapa, kita ngomong ana Muhammad Asgaf, itu aib. Itu seperti kita melecehkan yang tanya. Jadi biasa, ana Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan, 4 nama 5 nama, biasa mereka. Dan itu satu hal seperti menghargai si penanya. Nah kalau sampai ada orang dari Indonesia sini yang nggak dikenal sebagai ahli nasab, tahu-tahu mengklaim dirinya ahli nasab, lalu mengatakan nasab Sahadah Ba'alawi ini cangkokan, begini begitu, itu seperti menghina masyarakat Hadramut sendiri, seperti melecehkan tradisi budaya masyarakat Hadramut. Bagaimana masyarakat Hadramut yang demikian ketat menjaga tradisi kenasabannya bisa disusupi oleh pencangkok. Kemudian ini salah satu surat dari pemerintah Al-Kuwaitiyah dan Al-Kathiriyah Hadramut Yaman pada tahun 1351 Hijriah, memberikan bayan penjelasan resmi tentang keabsahan nasab. Salinan dokumen resmi tersebut yang diambil dari Pusat Arsip Nasional Hadramut di kota Seun beserta transkrip dan terjemahannya. Kira-kira terjemahannya begini. Judulnya menampakkan kebenaran. Mengingat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di diaspora, maksudnya di Jawa pada masa itu, provokasi yang memalukan terhadap para Sahadah Ba'alawi, Sahadah Hadrami Alawiyin yang telah tinggal di Hadramut selama lebih dari 1000 tahun dan memiliki reputasi tertinggi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan berbagai kemuliaan di negeri tercinta ini. Dan mereka yang masih dan akan terus mengorbankan jiwa dan harta berharga mereka untuk hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan bagi negara, dan nasihat serta ketulusan mereka yang telah kita lihat kepada pemerintah Kuwaitiyah dan Al-Kathiriyah adalah apa yang memotivasi kita untuk mencintai dan mendukung mereka dengan segala kehormatan harga diri mereka dan keagungan garis keturunan mereka, dan betapa besarnya jasa khusus dan umum yang mereka persembahkan terhadap tanah air kita tercinta. Mengingat apa yang telah kita saksikan selama beberapa tahun dengan beberapa orang yang mencemarkan nama baik mereka, menyerang garis keturunan mereka yang sahih, dan menuduh mereka dengan tuduhan batil dan fitnah palsu. Sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran, dukungan terhadap kenyataan, dan rasa terima kasih kami melihat bahwa kami harus untuk secara resmi mengumumkan bahwa mereka adalah Sahadah Alawiyah yang dikenal oleh para pendahulu kami, dan kami mengenal mereka setelah pendahulu kami, dan kami
Mereka berjalan bahu-membahu serta berdampingan bertahun-tahun dan pada tempo yang panjang dalam damai, rukun, ikhlas, dan saling mencintai. Mereka adalah panji putih perdamaian di negara kita dan pembawa pesan keamanan dan perbaikan di dalamnya. Ini satu bayan dari pemerintah lokal di sana. Bukan dari kalangan Sadaqah Alawi mereka, tapi mereka memberikan bayan. Ketika mendengar satu peristiwa di Jawa, ada sekelompok orang yang mulai menyerang nasab Sadaqah Alawi, mereka sampai turun tangan. Padahal ini kerajaan Al-Kathiriyah. Di Indonesia banyak marga Al-Kathiri. Mereka malah memberikan bayan seperti ini. Kemudian dia menyatakan mereka adalah satu-satunya yang menyandang gelar Sayyid yang sesungguhnya karena sahnya nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyandang gelar Sayyid di antara orang-orang Hadramaut selama belum sah nasabnya kepada Rasulullah SAW. Nasab yang didukung oleh pohon-pohon silsilah yang ditulis dengan pena para ahli nasab yang dapat dipercaya. Sebagai penutup, kami mengarahkan surat kami kepada semua orang yang mempunyai perkataan yang efektif atau pengaruh yang efektif dengan harapan dapat membantu dalam memadamkan fitnah yang terjadi dan kegaduhan tak berguna yang merugikan masyarakat, serta berupaya memulihkan ketenangan dan kedamaian yang ditulis pada tanggal 25 Muharram 1351 Hijriah. Kemudian ini saya berikan contoh lagi. Tim Imaduddin juga berdusta atas kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah yang ditulis oleh Taji Wada'a Syaris terbitan tahun 1975. Pada channel YouTube mereka berdusta dengan bernarasi Imam Ahmad bin Isa hijrahnya ke Andunus, yang kata mereka adalah suatu wilayah di Pakistan. Mereka berdua mengatakan, dua channel ini menggunakan pola yang sama, yaitu menyembunyikan informasi serta menipu pemahaman orang awam agar terkesan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini sebagai tokoh majhul, nggak jelas. Dibilang dia hijrahnya ke Basra, di Basra tapi nggak ada makamnya. Oh, ke Baghdad, oh katanya ke sana, ke Madinah tadi katanya. Terus sekarang lagi ke Pakistan, ke Andalus. Padahal kitab itu justru memberikan informasi tentang kesahihan nasab Alawi. Dan kalau orang mengklaim sebagai peneliti tentu melihat satu teks yang aneh, mereka akan berupaya mencari tahu dari mana si penulis ini Taji Wada'a ini mendapatkan informasi ini untuk di cross check. Kan nggak langsung buru-buru percaya, apalagi melihat satu keanehan lalu disebarkan ke internet, oh ini Andalus. Padahal semua orang waras ngerti, nggak ada di Andalus Imam Ahmad bin Isa. Nah, seperti ini teksnya. Ini salah satu channel timnya Imat ini, Mohsin Official. Kemudian ini juga sambil nunjukin bola dunia nih, diukur-ukur pakai penggaris kemana untuk mendramatisir. Nah, padahal di teks itu kalau kita baca itu ada catatan kakinya itu. Ahmad Al-Abah, terus ada catatan kaki nomor 1 Al-Muhajir ila Indonesia, kan ada alifnya. Kenapa kok dibaca Andalus? Min Baghdad sana 313 Hijriah. Hijrahnya benar, tahun 313. Arahnya kemana? Ini si Taji Wada'a yang clear, yang aneh. Jadi perlu dicek nomor 1 itu kemana. Bawahnya tulisannya dari majalah Al-Arabi edisi 170. Kenapa nggak dicek ke majalah itu? Tapi itu ditutup oleh mereka. Di channelnya yang ditampilin cuma ini kan, ditutup kan. Catatan kaki nomor 1 nggak ditampilin sama dia. Padahal kalau kita cek di kitabnya ada. Nah, ini satu pelecehan kepada masyarakat Indonesia. Dikira masyarakat Indonesia nggak ada yang ngerti bahasa Arab, nggak bisa cari. Oh, ini kitab ada di PDF, di download bisa. Tinggal cari aja, semua orang bisa mencari. Di Indonesia ini ada ribuan asatid yang bisa bahasa Arab, bisa ngecek. Kenapa mereka nggak berpikir seandainya sewaktu-waktu kebohongan mereka ini ketangkap, ketahuan bagaimana?
Nah, saya bilang kebohongannya nggak berkelas. Nah, kalau kita cek di majalah Al-Arabi edisi 170 terbitan 1392, seperti ini kan catatannya jelas. Edisi 170 tahunnya sama. Ini majalahnya. Nah, itu majalah ini memuat satu artikel yang ditulis oleh Said Hasan Al-Amin. Ini seorang sejarawan terkenal. Pada majalah tersebut ada sebuah artikel yang ditulis oleh penyair dan sejarawan Lebanon Hasan Al-Amin, putra Ayatollah Mohsin Al-Amin. Dalam artikelnya beliau menulis sejarah hijrahnya orang-orang Arab ke Asia Tenggara. Beliau spesifik menceritakan gelombang hijrah orang-orang Hadrami. Ini menunjukkan bahwa orang Arab yang hijrah yang beliau maksudkan adalah orang-orang Arab Hadramut. Pada halaman berikutnya beliau menceritakan keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang ada di Hadramut, yang kemudian hijrah ke India, ke Cina, Malaya, Filipina, Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan tulisan beliau di halaman 51 yang saya beri tanda kotak, yang saya kotakin itu ya. Di situ beliau menulis Imam Ahmad bin Isa pada tahun 313 Hijriah hijrah ke selatan Jazirah Arab, Hadramut, dan oleh karena itu beliau dikenal dalam sejarah dengan gelar Al-Muhajir. Itu kan Ahmad Imad kan membuat orang jadi berpikir ini Al-Aba Al-Muhajir, nggak ada gelarnya, ini nggak ada, itu Al-Muhajir itu fiktif dan lain-lain. Ini sejarawan mengkonfirmasi bahwa Imam Ahmad karena hijrah maka dipanggil Al-Muhajir. Kalau beliau masih di Irak sana, yaitu kampung halamannya, kenapa kok dikasih gelar Al-Muhajir, kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Di tempat hijrahnya beliau digelari Al-Muhajir. Kemudian anak cucu beliau menyebar hijrah hingga ke Asia Tenggara, dan dari merekalah Islam tersebar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa penulis kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah telah salah kutip. Nah, di halaman berikutnya malah ditulis semua kabilah-kabilah Sada Ba'alawi. Ada Ali, terus Asgaf, Jamalulail, Al-Jufri, semua disebutin sama dia sebagai Sada di kitab ini, di kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah. Dia hanya pada catatan kaki itu salah mengutip bahwa Imam Ahmad hijrah ke Indonesia. Mungkin maksudnya karena di Indonesia banyak keturunannya, maka dipikir dia hijrahnya langsung ke Indonesia. Tapi sumber catatan kakinya jadi Said Hasan Al-Amin, sebelum dia menceritakan tentang di Indonesia, dia menceritakan dulu hijrahnya dari Irak ke Hadramut, kemudian anak keturunannya hijrah ke Asia Tenggara. Nah, dalam kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah halaman 86 ternyata Taji Wada'a Syaris juga menulis bahwa anak cucu Imam Ali Al-Uraidi tinggal di Madinah, Mesir, Hadramut, Iran, Jawa. Nah, dulu Indonesia yang dikenal di luar itu Indonesia ya Jawa dan Irak. Serta mereka memiliki sejarah yang gemilang, terhormat dan masyhur, dan keturunan Imam Ali Al-Uraidi sangat banyak. Di antara mereka banyak ulama-ulama besar yang menjadi kebanggaan bangsa Arab. Ditulis juga nama keluarga Sada Ba'alawi seperti Asgaf, Al-Idrus, Syekhan bin Syekh Abu Bakar, Jamalulail bin Aqil, Al-Attas, dan seterusnya. Nah, yang halaman-halaman seperti itu sama dia nggak ditampakkan. Yang aneh-aneh yang bisa di framing ditampakkan. Nah, kemudian berbohong atas kitab Al-Istizada min akhbaris Sada. Ini juga sama, channelnya sama aja. Ya, Mohsin Official itu sama, ini juga orang-orangnya sama aja yang tukang. Iya. Nah, jadi dia berbohong. Di sini dia berbohong mengatakan bahwa Ba'alawi, ada 3 Sada Ba'alawi dihukum dengan 300 pukulan karena dia menikah dengan Syarifah. Jadi dia bilang bahwa Ba'alawi oleh Amir Mekah dihukum karena ngaku-ngaku Sada. Dia padahal di situ terus wamin gharaib, penulis kitab itu nulis wamin gharaib Amir Mekkahnya. Di antara keanehan-keanehan Amir Mekkah,
Aun ar-Rafiq itu, dia menghukum 300 kali pukulan kepada 3 sahabat Alawi, padahal 3 sahabat Alawi ini sekufu dengan istrinya. Di kitab itu ditulis tapi disembunyikan oleh channel-channel itu. Kemudian sejak itulah dikatakan di framing oleh sejak itulah para Ba'alawi itu mengganti dengan julukan Habib. Padahal gelar Habib itu mulainya di saat Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Bukan di ini karena dianggap nggak boleh. Bahkan di situ Aun ar-Rafiq itu melarang sahabat Ba'alawi menggunakan gelar Sayyid Syarif pada surat undangan atau apapun yang surat-surat. Lalu menurut si channel-channel ini, dari situlah Ba'alawi mengganti gelar dengan Al-Habib. Dia tidak membaca, tidak menceritakan secara utuh konteksnya ini apa. Aun ar-Rafiq ini begini kenapa? Nggak diceritakan sama dia, disembunyikan. Padahal di halaman sebelumnya itu diceritakan bagaimana kedekatan para ulama Sada Ba'alawi dengan Amir-Amir Mekah sebelum Aun ar-Rafiq. Ada di antaranya itu ada gurunya Syekh Hazim Asy'ari, Habib Muhammad bin Alwi Asgaf, juga ada Habib Alwi ya. Di situ disebutkan kedekatan para sahabat Alawi dengan Alwi bin Ahmad Syekh Sada ya. Itu begitu dekat dengan Amir Mekah sebelum zamannya Aun ar-Rafiq, jadi satu sebelumnya. Nah kemudian ketika Amir Mekah diganti oleh Aun ar-Rafiq ini mempunyai keanehan. Dia membuat aturan-aturan yang menyulitkan para peziarah dan masyarakat Mekah, sehingga masyarakat Mekah itu mengeluh tentang aturan-aturan yang aneh-aneh ini. Mereka mengeluh kepada para ulama. Akhirnya para ulama mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid Utsmaniyah, melaporkan tentang apa aja yang dilakukan oleh Aun ar-Rafiq. Kemudian surat itu oleh Sultan Utsmaniyah diberikan lagi ke Aun ar-Rafiq, sehingga Aun ar-Rafiq mengetahui siapa-siapa aja yang nulis surat itu, yang tanda tangan di surat itu. Akhirnya para ulama itu mereka semuanya mendapat ada yang dipenjara, ada yang dipukuli. Dia lihat ada sahabat Ba'alawi juga, ulama sahabat Ba'alawi juga diberikan aturan yang keras. Dan ini ditutupi oleh orang itu. Ini aturan ini hanya berlaku di Mekah, di Aun ar-Rafiq. Tapi di Madinah beda lagi, malah disuruh ke Madinah sahabat Ba'alawi. Ya. Dan ini hanya di zaman Aun ar-Rafiq. Tapi kemudian setelah itu hubungan sahabat Ba'alawi dengan keluarga Auni sangat dekat sekali. Ketika kerajaan Urdun baru berdiri, justru kerajaan Urdun itu pendirinya mengundang Habib Ahmad Asgaf untuk menjadi kepala qadhi di sana. Dan turun temurun sampai sekarang. Anaknya, cucunya menjadi menteri, sampai sekarang masih ada anak perempuannya jadi menteri. Bahkan Habib Hasan bin Ali Asgaf itu masih keturunan dari Habib Ahmad Asgaf. Nah, terus kemudian memfitnah Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alawi. Itu diramein tuh, katanya Mufti Yaman Mufti Syamsuddin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi, diramaikan di Facebook, di internetnya pun website apa yang banyak virusnya. Kalau antum buka pakai laptop mungkin nggak lama laptop antum juga rusak ya. Kebanyakan virus, pop up-nya banyak. Nah, sampai yang memalukan, akhirnya Mufti Yamannya mengeluarkan statement resmi bahwa dia berlepas diri dari fitnah itu. Memalukan, ada orang ngaku ulama di Indonesia memfitnah mufti di negara lain, mufti resmi. Memalukan. Belum pernah di Indonesia ini ada sejarahnya ulama Indonesia memfitnah ulama negara lain. Satu hal yang memalukan. Dan belum pernah ada ulama di Indonesia yang digelari jahil murakkab. Padahal ulama Indonesia ini dari dulu dikenal sebagai ulama-ulama yang kelas dunia. Syekh Yasin Al-Fadani sebagai musnid dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal,
Syekh Attar masih dikenal kealimannya di dunia. Baru kali ini kita di era kita ada orang Indonesia digelari jahil murakkab. Nah, kemudian di sini juga ada sahabat dari Al-Mutawakkil ala Allah lebih dari 10 kali menyebutkan gurunya Sayyid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Bahkan dalam keterangan di atas beliau secara jelas menyambungkan nasab Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir dan seterusnya. Nah, ini tentang bahwa Jadid bin Ubaidillah ada sahabatnya juga tentang ini. Ya. Kemudian jika dia mengatakan kelompok Imad ini mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini diragukan. Nah, kalau diragukan, tidak mungkin mereka diangkat menjadi nakib sampai berkali-kali di Hijaz. Yang jalur keturunan seadanya beragam. Berikut diantara nama-nama nakib Ashraf Hijaz dari tokoh Ba'alawi. Di Mekah pernah yang jadi nakib Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas tahun 1243 Hijriah. Ada Sayyid Ishaq bin Aqil juga pernah jadi Naqibul Ashraf di sana. Sayyid Abdullah bin Aqil tahun 1267 jadi Naqibul Ashraf di sana. Kemudian Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, mufti, ya ini yang gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, mufti Mekah, mulai jadi naqib pada tahun 1314 Hijriah. Beliau juga pengarang kitab Tarsyih Al-Mustafidin, kitab fikih yang dipakai oleh para ulama Nahdliyin di Indonesia. Kemudian di Madinah naqibnya ada Sayyid Muhammad Jamalulail tahun 1283, Sayyid Muhammad Bafaqih tahun 1286, Sayyid Ali Al-Habsi tahun 1315 Hijriah, Sayyid Alwi Bafaqih tahun 1315 Hijriah, Sayyid Abdullah Jamalulail juga. Jadi kalau nasab Sada Ba'alawi diragukan atau tidak diakui, mana mungkin mereka jadi Naqibul Ashraf. Kemudian pada tahun 2005 ada pertemuan berbagai Naqabah Ashraf dan berbagai lembaga resmi pencatat nasab internasional di Libya. Saat itu Rabita Alawiyah turut hadir diwakili oleh almarhum Al-Habib Zain bin Umar bin Smith, ketua umum Rabita Alawiyah pada masa itu. Kemudian ada Habib Kazim Al-Hayyid, ada Habib Abdurrahman Basura, ketua Maktab Daimi saat itu. Nah, kemudian ini fotonya, ada pertemuan itu. Ini salah satu contohnya syahadat nasab, stempel dari Naqabah Ashraf dunia, salah seorang dari Ba'alawi. Kalau nggak diakui nggak mungkin keluar. Terus kemudian menyebut tulisannya tentang pembatalan Ba'alawi sebagai tesis, tadi sudah diungkap oleh Sayyid Idrus Al-Masyhur. Kemudian ini salah satu yang aktif nih. Dia menyebut Wali Songo bukan Azmat Khan, Wali Songo bukan Ba'alawi. Lalu dia mengatakan bahwa Ba'alawi, Rabita Alawiyah mengisbat nasab Wali Songo sebagai Ba'alawi itu merujuk kepada Van den Berg, sejarawan Belanda. Ini satu kebohongan yang besar. Padahal Van den Berg itu lahirnya kapan? Sedangkan yang di situ dirujuk adalah sejarah yang ada di Kesultanan Palembang, sejarah tahun 1161 Hijriah atau sekitar 1740 Hijriah, 40 Masehi. Sementara Van den Berg itu lahirnya 1845 Masehi. Selisihnya jauh, hampir 100 tahun lebih dulu sejarahnya. Bagaimana katanya Rabita Alawiyah atau Samsud Dhahira mengisbat nasab Wali Songo merujuk kepada Van den Berg. Van den Berg hanya mengkonfirmasi bahwa kata Van den Berg di India ada sekelompok Sada Ba'alawi yang digelari dengan Azmat Khan. Hanya itu saja. Tapi merujuknya Habib Biasyab kepada siapa? Kepada sejarah yang ada di Kesultanan Palembang. Itu silsilah dari Tuan Fakih Jalaluddin.
Nah, di Sajarah itu ada nama Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya. Dan ternyata itu bukan hanya di situ saja. Di tempat lain juga ada. Misalnya itu Abu Fatoni Muhammad Irfan dalam kitabnya Sunan Giri juga memuat silsilah seperti itu juga, dan juga kitabnya yang Maulana Malik Ibrahim juga. Kemudian Haji Ali Khairuddin di kitabih Bilughah Jawiyah itu juga memuat silsilah semacam itu. Terus ada juga yang terpampang di Masjid Ampel, silsilah dari Sunan Ampel. Itu sajarahnya persis seperti itu juga. Terus kemudian di Sajarah Sultan Cirebon itu sama juga, sajarahnya sama seperti itu. Nah, dan di banyak tempat termasuk di Majalengka dan lain-lain. Artinya sajarah itu ada dipegang di banyak tempat. Berarti kan masyhur. Terus apa alasan Habib Diah Shihab tidak memasukkan ke Syamsud Dhairah? Tapi sebatas itu saja mengenai, karena sajarah ini update ini baru di tahun belakangan ini. Tapi dari sejak Wali Songo ke bawah kita nggak punya caratannya, nggak punya datanya. Cuman kita mengetahui bahwa ada bukti sajarah yang di situ memuat silsilah dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain itu ke Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan, seperti itu. Nah, saya kira cukup itu dulu aja, karena sebenarnya banyak sekali, cuman karena waktu sudah lama kita dari pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Itulah tadi video yang berjudul Rangkaian Kebohongan Publik Geng Imad yang dibongkar oleh Said Aventador 007 yang membahas beberapa klaim yang dianggap sebagai kebohongan publik oleh tim Imad dan kawan-kawannya. Salah satunya adalah klaim kebohongannya adalah Said Aventador menyatakan bahwa tim Imad telah menyebarkan berbagai fitnah dan kebohongan di media sosial selama hampir 2 tahun belakangan. Kebohongan ini mencakup klaim tentang kitab-kitab dan nasab sadah Alawi. Yang kedua, nasab sadah Alawi, tim Imad dikatakan telah menyatakan bahwa tidak ada narkoba internasional yang mengakui nasab sadah Alawi. Namun, Said Aventador menegaskan bahwa semua narkoba di seluruh dunia mengakui nasab tersebut, termasuk di negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Yaman, bahkan di Saudi Arabia. Yang ketiga, konfirmasi dari Mesir. Seseorang mahasiswa di Indonesia yang tinggal di Mesir, Muhammad Yasin Rahmatullah, telah mengkonfirmasi hal ini dengan mendatangi Naqaba Ashraf Mesir dan berbicara langsung dengan Syarif Ahmad Yahya. Syarif Ahmad Yahya mengakui nasab sadah Alawi dan menyatakan bahwa tidak ada perselisihan tentang status nasab Alawi, yang artinya nasab Alawi memang terhubung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa memutuskan bahwa geng Imad dan kawan-kawan itu adalah kadzab, golongan orang-orang pembohong yang selalu menebar fitnah. Wal iyadu billah, semoga kita terselamatkan dari hal itu.